Hai, ketemu lagi dengan saya Andi Tuna di channel saya Andi Tuna TV. Nah, hari ini atau malam ini gue mau bercerita yang seru juga, nggak kalah menariknya dari cerita hari-hari kemarin. Tapi udah beberapa hari ini gue nggak ngonten ya guys, karena kesibukan kerja. Nah, mulai hari ini ataupun malam ini gue mau berbagi cerita lagi nih. Tapi sebelum gue berbagi cerita, jangan lupa kalian like dan subscribe ya. Tonton dulu sampai habis baru kalian subscribe, oke? Kejadian ini tahun 2004, tepatnya sekitar bulan Agustus. Waktu itu gue sama temen gue namanya Aib, kita lagi cari kosan untuk saudaranya Aib gitu. Jadi Aib punya saudara, entah sepupu atau ponakan gue lupa lagi. Tapi intinya saudara dia butuh kos dan gue nyari kosan. Waktu itu di daerah kampus Pakuan. Kondisinya waktu itu hujan guys, jadi udah maghrib sih, sekitar jam setengah 7 lah, baru beres maghrib dan gue belum sholat maghrib ya waktu itu. Terus gue cari musola ataupun masjid. Nah, akhirnya setelah gue sholat di situ, karena hari itu hujan dan kita berdua nggak bawa payung, nggak bawa jas hujan juga, akhirnya kita nunggu di masjid beberapa sampai azan isya lah. Setelah isya setengah delapanan kita cari kosan gitu. Gue ketemu seorang kakek-kakek di situ. Dia kelihatannya habis bawa barang gitu, kayak jinjing tas atau apa gitu. Seingat gue sih itu. Terus gue tegur, kek, tahu nggak tempat kosan yang masih kosong daerah sini gitu, yang bisa bulanan atau tahunan. Terus dia nunjukin ke rumah itu yang gue maksud itu. Pas dia nunjukin ke rumah itu, gue berdua sama Aib ngobrol. Ada ibu-ibu keluar, dia pakai, cuma ibu-ibunya tuh pakai kebaya guys, jadi nggak pakai baju biasa atau pakai daster, enggak, tapi dia pakaiannya rapi kayak kebaya gitu. Akhirnya gue ngobrol sama ibu-ibu itu, terus kata dia kalau mau lihat-lihat kosannya tapi jangan dua kamar di atas yang nggak boleh dibuka gitu. Nah, akhirnya gue berdua sama temen gue itu ke atas dong, lihat kondisi kosannya atau layak atau gimana, kamar mandinya bagus apa enggak. Ya wajar lah kalau kita cari kosan kan gitu ya standarnya. Tapi setelah gue ngerasa cocok, cuman masalahnya tempat itu bener-bener kelihatannya angker guys. Udah kelihatannya angker, udah gitu tempatnya sih bersih ya, cuman bangunannya bangunan tua banget, jadi bangunan Belanda gitu guys. Gue juga nggak ngerti ya apakah emang itu dibuat dari zaman Belanda atau gimana. Pokoknya kita berdua itu lihat rumah itu, dan kita ngincer salah satu kamar yang ada di pojok. Tapi di antara kamar yang gue maksud itu, kanan kirinya itu adalah kamar yang nggak boleh dibuka kata si ibu kosnya. Akhirnya tanpa berpikir dan gue nggak curiga juga, akhirnya kita rencana mau pindah ke situ guys. Tapi karena waktu itu hari Jumat ya, malam Sabtu gue inget, jadi kita ke situ lagi 2 hari kemudian, malam Senin ya kalau nggak salah, kita ke situ lagi malam Senin. Dan setelah gue pulang, biasa gue ke rumah Aib dulu. Di situ di rumah Aib gue ngobrol sampai malam, dan kita merencanakan 2 hari kemudian kita ke situ lagi, tepatnya hari Minggunya gitu guys. Nah, yang bikin gue kaget setelah hari Minggu, akhirnya gue, Aib sama saudaranya itu lihat kosan kan gue cerita ke saudara Aib juga, gue udah nemuin kosan yang bagus, tempatnya di daerah dekat Ciulet gitu, di Pakuan lah gitu, di kampus. Ini kita sepakat dong bertiga ke sana. Hujan-hujan juga karena waktu itu, pokoknya di bulan itu hujan hampir tiap malam ya waktu itu. Akhirnya gua ke situ bertiga guys, ketemu, mau menemukan ibu-ibu yang punya kosannya, yang punya rumahnya gitu. Tapi yang aneh, bikin gue merinding, pas gue dateng itu, rumah yang gue maksud kemarin itu masih bangunan yang sama gitu. Tempatnya gue masih inget karena gue hafal juga sih, ada beberapa patokan ke rumah itu, ada warung, terus di depannya tuh ada apa, pengisian air galon gitu. Gue inget banget. Hanya hari Minggu ke situ, pas gue nemukan di rumah itu kosong, ternyata nggak ada ibu-ibu yang dimaksud atau ibu-ibu pemilik dari kosannya. Akhirnya kita nungguin dong sampai setengah 11 malam. Udah malam banget dan gak enak juga ya, kita ngetok-ngetok udah nggak dibukain pintu, mencet bel juga kayaknya belnya juga rusak apa gimana. Akhirnya kita pulang. Nah, di perjalanan pulang ini kita ketemu ibu-ibu yang lain ya, yang dia lagi di warung itu kan. Dan akhirnya gue nanya ke ibu-ibu itu, Bu, kosan yang kemarin yang deket pinggir gang itu masih ada apa enggak? Kok kemarin saya ke situ kok sekarang kok nggak ada gitu, yang punya rumahnya kemana ya gitu. Apakah ya biasa, namanya orang kan bisa jadi hari Minggu itu pergi, apalagi weekend ya. Akhirnya gue nggak curiga tuh.
Cuman yang bikin gua merinding kata si yang punya warung itu, kan gua ngobrol di warung ya, di sama ibu-ibu yang beli itu, terus sama yang punya warung. Nah, yang punya warung tuh cerita gitu. Yang mana rumahnya itu Bu, yang gede, yang tingkat gitu, yang pojok deket ada gang kecil lagi masuk ya. Dia pinggirnya tuh yang deket pohon jambu ya. Ya, kata yang punya yang punya warungnya bilang, "Itu rumahnya udah lama kosong." Hah? Bilang, "Yang benar Bu, udah hampir 5 tahun nggak diisi. Tahun 2000-an itu yang punya ini meninggal. Jadi satu-satunya orang yang tinggal itu adalah ibu-ibu yang punya rumah itu. Dan dia meninggalnya itu guys, bunuh diri guys." Dan si kata ibu-ibu yang punya warung itu ngomong, itu rumah itu udah lama kosong. Ternyata udah hampir 5 tahun katanya. Kosongnya itu waktu tahun 2000-an awal, rumah itu diisi sama ibu-ibu yang punya rumah itu. Dia baru pulang kondangan ceritanya. Terus kenapa nggak tahu, karena depresi atau gimana, dia ya bunuh diri. Dia minum baygon, katanya sih minum racun tikus atau apa gitu. Intinya meninggal dalam kondisi dia tuh pakai kebaya guys. Jadi dia baru pulang dari nikahan saudaranya gitu. Terus 2 hari kemudian rumah itu kan kosong ya. Terus ketua RT situ curiga pas dipentok pintunya nggak keluar, akhirnya didobrak sama Pak RT, dan itu ngeliat jasad si wanita yang punya ibu-ibu itu, yang punya kosannya itu. Nah itu kondisinya itu dia pakai baju kebaya guys, seperti apa yang gue lihat. Kebayanya warna apa, merah marun ya. Iya, gue bilang iya Bu, pakai waktu seksi itu kemarin 2 hari yang lalu, hari Jumat malamnya, malam Sabtu, dia tuh pakai kebaya. Tak, gue pikir dia baru pulang dari hajat atau dari kondangan kan, ya wajar ya. Cuman kok kayaknya masa sih pakainya sehari-hari kebaya zaman sekarang gitu ya. Gue nggak tahu kalau mungkin daerah yang masih kental sama tradisi mungkin ya, tapi di kota gitu loh itu udah jarang banget orang pakai kebaya di sehari-harinya ya. Tapi yang gue nemukan ternyata rumah itu adalah rumah yang udah lama kosong guys, sudah 5 tahun rumah itu nggak diisi. Dan itu pas gue lihat ke situ lagi ya, sama bertiga sama temen gue sama saudaranya, kondisi rumahnya itu malah nggak terawat guys. Jadi yang gue lihat kemarin itu bersih gitu tempatnya, tapi pas begitu 2 hari kemudian gue lihat itu benar-benar hancur ya. Jadi udah namanya rumah dibiarin 5 tahun gimana sih gitu, nggak kerawat, rumputnya juga pokoknya nggak teratur lah. Ini adalah kisah nyata yang memang gue alami sendiri. Masih banyak sih beberapa kisah yang sampai sekarang gue masih bingung guys, tapi nanti kita sambung lagi ya di segmen selanjutnya. Oke, makasih udah gabung atau udah nonton channel gue, yang udah subscribe ataupun yang like video gue doain semua ke kalian lancar, banyak rezeki, dan tambah sehat walafiat, dan sukses selalu. Oke, dadah, bye bye.